sahabat AMVM dimanapun Anda berada. Pagi ini kami kedatangan tamu, yaitu satu Bapak DRS Haji Ahmad Roid AKMM selaku Ketua Kadin Sidoarjo. Selamat pagi Pak. Pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua yaitu narasumber kita Bang Mabub Junaidi. Beliau adalah pelaku usaha terutama di bidang tas kulit, tas ukir. Selamat pagi Pak. Selamat pagi sehat, Bulita. Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Langsung saja ini Abah Roid sama Bang Jun, kita mau tahu nih program-program atau rencana apa yang sudah dibikin sama Kadin Sidoarjo menghadapi era terutama di pandemi ini. Punya solusi kah buat teman-teman UMKM atau pelaku usaha yang ada di Sidoarjo? Nggih Pak. Monggo Pak. Terima kasih Bu Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat AMVM Television yang berbahagia, saya selaku Ketua Kadin Kabupaten Sidoarjo yang punya masa kerja 2019 sampai 2024. Dari awal kita punya visi bahwasanya Kadin Sidoarjo ini akan berfokus pada dua hal, yaitu masalah peningkatan sumber daya manusia dan yang kedua pemberdayaan UMKM. Untuk kedua visi ini kita mempunyai program-program. Saya singkat saja, diantaranya kalau untuk pemberdayaan atau peningkatan sumber daya manusia kita punya uji kompetensi dan sertifikasi BNSP untuk beberapa bidang keahlian ya. Di antaranya entah ada pendampingan UMKM, ada lagi kecantikan, ada informatika, ada elektronika dan lain-lain. Ada 8 poin kalau saya tidak salah. Itu menyangkut soal peningkatan sumber daya manusia. Kenapa hal ini kita lakukan dua visi itu? Mengingat Sidoarjo sebagai kota dengan UMK, upah minimum kabupatennya, termasuk ring 1 di Jawa Timur. Artinya UMK kita Sidoarjo itu termasuk Surabaya, Gresik dan Mojokerto itu 4.300.000-an saat ini. Dengan begitu ada beberapa perusahaan yang mau pindah atau hengkang dari Sidoarjo yang otomatis akan meninggalkan karyawan setempat. Tidak mungkin karyawannya dibawa ke sana mari kan itu. Ini merupakan satu masalah baru sehingga meningkatnya pengangguran. Oleh karena itu harus kita tingkatkan kualitasnya dengan sertifikasi tadi. Diharapkan dengan itu akan meningkatkan kapasitas daripada perusahaan dalam produksi. Artinya produktivitas perusahaan bisa ditingkatkan sehingga perusahaan tidak terlalu rugi lah gitu ya, tidak terlalu terbebani dengan biaya itu. Dan itu tidak hengkang dari Sidoarjo ya Pak? Dan diharapkan tidak hengkang. Kalaupun ada PHK, yang program kedua pemberdayaan UMKM merupakan salah satu channelnya, kanal yang kita buatkan supaya yang ter-PHK atau yang ditinggalkan perusahaannya punya mainan baru lah gitu. Punya mainan pagangan siap baru. Untuk dilempar ke masyarakat lagi ya Pak ya? Untuk bisa tidak menambah krisis sosial. Ya, banyaknya pengangguran tadi yang ditinggalkan kan bisa terjadi itu. Sehingga dua hal ini menjadi visi. Program itu yang pertama tadi saya katakan peningkatan SDM dengan sertifikasi. Yang kedua pemberdayaan UMKM. UMKM itu punya masalah mendasar. Yang pertama soal pendampingan, yang kedua soal permodalan, yang ketiga adalah soal pemasaran. Nah, dengan masalah mendasar ini kita bikin namanya satu program Rumah Solusi UMKM. Wow, Rumah Solusi UMKM ya Pak? Betul. Jadi Rumah Solusi UMKM itu mencarikan solusi UMKM baik di bidang pendampingan mulai proses produksi, pengemasan dan lain-lain. Kedua mencarikan permodalan, sumber permodalan yang murah meriah. Wah ini Pak yang kita tunggu-tunggu nih. Betul. Solusi seperti ini. Nah, yang ketiga adalah soal pemasaran. Bagaimana mereka memasarkan. Nah, Rumah Solusi itu akan
menjawab 3 hal yang menjadi solusi. menjadi solusi UMKM kita pada umumnya. Baik. Secara teknis nanti lebih detail akan kita jelaskan atau dijelaskan Pak Jun bisa. Baik. Dengan diterangkannya program-program dari Kadin oleh Bapak Roid atau Abah Roid ini, kedepannya saya masih punya banyak pertanyaan ini, Pak. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Roid atau Abah Roid sebagai Ketua Kadin, yang mempunyai poin-poin atau program yang kekinian yang bisa kita adopt di masyarakat ataupun untuk pemberdayaan baik UMKM atau masyarakat umum. Langsung saja kita akan lanjut ke Bang Mabuk Junaidi. Bang, gimana tadi Bang mengenai rumah solusi nih? Kayaknya bagus banget nih untuk era di pandemi sekarang, Bang. Ya, seperti yang disampaikan Pak Roy tadi ya, sahabat AMVM yang sangat berbahagia ya. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Kadin. Kebetulan saya di Kadin sebagai Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif. Yang memang sudah sepantasnya seharusnya membidangi tentang UMKM. Saya sampaikan kenapa harus ada rumah solusi. Itu semua pasti ada latar belakangnya. Awalnya banyaknya para UMKM di Sidoarjo, yang mana UMK Sidoarjo ini kita dikenal sebagai kota UMKM. Benar, Pak. Tetapi tidak berarti tidak punya masalah. Ya. Ketika banyak UMKM bercerita, ketemu, mengeluh, banyak masalah, sehingga kita di Kadin merumuskan sebuah ide yang brilian, yaitu membuat sebuah rumah solusi. Yang mana rumah solusi ini sebagai bentuk pengejawantahan, bentuk implementasi menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di antara para UMKM. Sehebat apapun UMKM itu pasti punya masalah. Pasti. Nah, masalah-masalah itu coba dijawab. Dan tidak hanya dijawab oleh Kadin, coba diselesaikan, dicarikan solusi. Solusinya apa saja? Ya tergantung persoalan daripada teman-teman UMKM yang ada. Misalkan UMKM yang tidak bisa mengakses perizinan, kita kerjasama dengan Dinas Perizinan. Kita bantu, ada tangga kita di Kadin yang mengakseskan UMKM itu, membantu bagaimana dia bisa mempunyai perizinan. Bagaimana dia tidak punya PRT, misalkan dari unsur makanan, minuman, ya kita akseskan ke Dinas Kesehatan. Bahwa Kadin harus berperan aktif di situ untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di para UMKM. Itu poin satu ya Bang, tentang legalitas nih penting banget. Iya, itu sangat penting. Itu termasuk dalam proses pendampingan. Iya, betul. Betul Pak Ketua. Tidak hanya itu saja. Sesudah legalitas beres, apa nih step keduanya? Setelah legalitas beres ya, bagaimana kita menaikkan kelas para UMKM itu sendiri. Wow. UMKM itu kan ada beberapa tipe ya, ada yang kelas kecil, ada yang mikro. Nah, mana yang perlu kita bantu? Ya kita harus melakukan kurasi. Kita harus melakukan pendekatan real kepada teman-teman UMKM bahwa mereka perlu kita bantu dari sisi apa. Kalau yang sudah produknya bagus, tetapi tidak bisa ekspor, kita bantu nanti di ekspor ya, impor. Iya, Kadin harus hadir di setiap lini para UMKM. Wow, Dan itulah makanya harus muncul rumah solusi. Rumah solusi yang menyelesaikan semua persoalan yang ada di UMKM. Kenapa? Hebatnya sebuah UMKM itulah yang mampu melewati semua persoalan-persoalan yang dia miliki. Itulah hebatnya UMKM. Baik Bang, sudah saya tangkap 3 poin tadi. Legalitas, pendampingan, marketingnya bisa sampai ekspor. Iya, betul. Nah ini Bang yang jadi pertanyaan buat kita nih. Terutama di marketing yang ekspor tadi itu, selain ada kurasi, dalam action apalagi dalam waktu dekat ini Bang? Iya. Ya, Abah Roid mau menambahkan. Silakan ya Bapak. Jadi gini. Iya Pak. Seperti saya tadi katakan, masalah utama UMKM itu ada 3, pendampingan diantaranya termasuk perizinan, kemudian peningkatan kualitas daripada produk dan lain sebagainya. Yang kedua permodalan, dan yang ketiga pemasaran. Nah khusus untuk pemasaran ini kita kerjasama dengan yang namanya UKM Mendunia. UKM Mendunia. UKM Mendunia. Itu satu yayasan, satu lembaga yang kita pernah ketemu itu Pak ya? Betul, kita pernah diskusi, kita dalami.
dia yang akan melatih para UMKM kita untuk menjadi real eksportir. Real eksportir. Real eksportir itu bukan mereka mengumpulkan barang dikumpulkan kepada eksportir real, satu kontainer dikirim, tidak. Ya. Tapi dia punya barang 1 kilo bisa dijual ekspor. Wow, 2 ini kilo. apa yang tidak kita ketahui ya, Betul. Pak, poin ini. Nah, Jadi itu- kita menganggapnya apa, masyarakat atau teman-teman UMKM itu, kita ekspor itu harus kontaineran apa? Nah, Berarti terbantahkan dengan adanya betul. UMKM mendunia. Dunia, Nggih. betul. Ya Lanjut tidak harus apa, seperti monggo. itu memang Bu Lita. Ya. Pokoknya Jadi kita menjual ke luar negeri itu sudah ekspor ya, Pak? iya, Sudah ekspor. intinya begini, kita di dalam melakukan pendekatan real kepada UMKM, tidak melakukan pendekatan secara akademisi atau apa ya, tetapi kita melakukan pendekatan secara praktisi. Praktisi, Iya. langsung actionnya. Iya, mereka Keren-keren. kadangkala terkontaminasi pikirannya bahwa saya ini punya produk bagus tapi tidak bisa ekspor. Konotasi mereka ekspor harus berkontainer, harus besar, tidak Iya, sebetulnya. benar. Adanya digitalisasi seperti di saat-saat seperti ini, dunia sudah hanya tinggal segenggam handphone. Ya. Iya, Kita mau benar, akses kemana saja bisa. Artinya walaupun kita itu sudah ada buyer atau klien di luar negeri, kita kirim sekecil box aja, itu sudah masuk kategori ekspor. Artinya kita bisa merambah pasar dunia. Pasar kita dunia. sudah global. Iya. Baik. Nah ini yang dilakukan Kadin, melakukan pendekatan-pendekatan secara praktisi. Bahwa Iya. produk kamu sebenarnya layak dan mampu untuk melakukan ekspor. Saya Baik. tambahkan. Iya, apa? Istimewanya daripada real eksportir bagi UMKM itu bahwasanya kesananya ke luar negerinya bukan importir luar negeri yang terima, tapi end user End di luar. user, Iya, betul. pemakainya Pemakaian langsung, langsung. konsumennya langsung. Contohnya misalnya TKI kita di Hong Kong, di J. Saudi, di negeri-negeri Arab, kemudian negara-negara tetangga walaupun mereka bukan TKI Indonesia, tapi orang-orang di negara sekitar ini kan juga perlu barang-barang dari yang serumpun lah gitu ya, entah dalam bentuk makanan, pakaian dan lain sebagainya. Iya. Nah itu bisa pasarnya begitu. Sehingga si eksportir yang UMKM di sini bisa langsung kirim kepada mereka. Keistimewaannya lagi, kelebihannya lagi, yang namanya perizinan, yang ekspor itu biasanya izinnya harus lengkap Iya. dan lain sebagainya, tidak harus berlaku. Karena apa? Yang penting pembelinya mau, kan gitu loh. Misalnya mereka kemarin ada yang minta dikirim sambal pecel, ya loh. Ada yang minta dikirim macam-macam, ada air doa, ya loh. Nah, itu orang-orang TKI kita kan butuh yang gitu-gitu, dan itu bisa kita kirim hanya 1 galon, kirim ke sana, sudah nilainya sampai. dolar, bukan rupiah lagi nilainya. Salah satu contoh kemarin ada contoh, ada Ecoprint yang dibuat oleh orang sini ya, Indonesia ya. Iya. Kemudian itu kalau dijual di dalam negeri sekitar 200-300 ribu. 200-300 ribu. Diekspor menjadi $300. Wah, Orang-orang dikalikan Eropa Luar 14 biasa. ribu. menggunakannya Iya. untuk sal dan lain sebagainya, Iya, di musim benar. dingin dan lain sebagainya. Itu semacam itu. Kalau kita ekspor melalui eksportir yang profesional itu, yang kontaineran, Iya. sama dengan kita jual lokal. Yang Benar. jual ekspor dia apa? Si eksportir ini yang jual ekspor. Harganya harga ekspor. Yang dapat untung siapa? Ya ini, bukan kita, bukan UMKM produsennya. Iya, Padahal- bayarnya yang dapat untung banyak. Buyer di lokal sini itu dan tetap Iya. untung karena dia ekspornya pakai Benar. harga ekspor. Ekspor. Kalau end user langsung ke pelaku usahanya, itu yang keren banget. Itu keren. Nilai Nah, nominalnya tidak berubah ya, Pak. Siap. Itu tadi salah satu contoh 200.000 menjadi $200. Ya, ada lagi contoh tataan yang di ukir itu ya, tataan di dapur-dapur itu karena Iya. ukiran di sini dijual harga $70.000, diekspor menjadi $70. Ini kan Wow. sudah berkali lipat karena dia langsung ekspor. Kalau dititipkan eksportir yang profesional, harganya ya harga lokal. Iya. Kan gitu toh. Baik, apa berarti ini Kadin ini membuat link sendiri apa ya? Beda dengan dinas-dinas atau program-program lain Betul. yang disasar oleh pemerintah. Kita lanjut lagi perbincangan yang sangat menarik dengan dua narasumber kita dari Kadin, Bapak Ketua
Kadin Bapak Ahmad Roid sama Bang Jun sebagai pelaku usaha. Bang, ini nih untuk yang tadi marketing kan ekspor nih sudah tereksplorasi dengan sangat luas nih menurut saya. Nah, untuk yang pasar lokal ini Bang, kiat-kiat atau solusi apa yang bisa dikasih oleh Rumah Solusi dari program Kadin ini Bang? Ya, kiat-kiat khusus yang harus kita berikan kepada teman-teman UMKM ya, yang dikurasi oleh Kadin. Kita harus mengklasifikasikan produk-produk para UMKM itu sendiri. Iya, karena produk UMKM di Sidoarjo ini luar biasa banyak. Dan keren-keren ya, keren banget, wah, luar biasa, jos pokoknya produk UMKM Sidoarjo. Nah, josnya produk UMKM ini harus dipoles lagi. Jangan sampai itu hanya sekedar bagus, tetapi orang lain tidak melihat. Menyentuhnya di apa itu Bang? Polesannya? Polesannya baik, menyentuhnya kalau produk sudah oke ya. Kita poles dari mulai kemasannya, ya bagaimana dia ketika mau memasarkan produk ini, misalkan kita arahkan ke digital marketing ya, cara membuat copywritingnya kayak gimana target marketnya kayak gimana itu harus kita arahkan. Benar nah, Kadin berperan lagi di situ. Dan itu tugasnya Kadin untuk mengklasifikasikan produk itu layakkah untuk ekspor atau untuk pasar lokal. Iya, betul. Kelas premium kah gitu ya Bang ya? Iya. Atau yang high class lah. Iya, tadi saya sampaikan itu. Jadi kita kelompokkan. Mana yang tipe kecil ya. Kita carikan market yang di sekitar kita. Lokalan kita carikan. Benar. Jadi yang menengah ketika produk mereka sudah cukup layak dan bagus ya kita hire lagi ke luar pulau, ke daerah-daerah kota-kota provinsi yang lain, kita promosikan, kita bantu. Nah, Kadin ini lengkap karena Kadin itu kumpulan para pengusaha yang sudah pasti linknya ini luas seluruh Indonesia. Mendunia juga ya Bang ya. Linknya luas. Ya, tinggal kita bagaimana bisa mengemas itu menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Kerjasamanya nih Bang sama brand-brand lokal itu kemana aja? Ke retail-retailnya kah? Ke toko-toko? Ke online-nya kah? Iya. Mungkin bisa saya monggo apa? Baik apa? Jadi rumah kurasi yang disampaikan tadi, yang dijelaskan oleh Pak Jun itu satu lembaga yang dibuat oleh Kadin Jawa Timur. Ini bukan Kadin Sidoarjo ya. Kalau Kadin Sidoarjo punya rumah solusi, kemudian Kadin Jawa Timur punya rumah kurasi yang bisa kita pakai juga untuk membantu menyeleksi produk daripada UMKM Sidoarjo. Manakala kita mau memasarkan lokal maupun ekspor dalam artian corporate ekspor. Jadi kita pisahkan antara ekspor tadi yang saya jelaskan yang personal eksportir. Personal eksportir. Kalau rumah kurasi ini arahnya ke corporate eksportir. Ya. Artinya setelah barang atau produk itu dikurasi oleh Kadin Jawa Timur, yang bisa dikirim ekspor akan diekspor melalui corporate eksportir. Melalui corporate-nya. Ini sudah kontaineran. Benar. Kalau yang belum mampu kira-kira diekspor akan dicarikan pasar dalam negeri. Dalam artian misalnya dititipkan di retail. Retail yang ada dititipkan di sana, supaya secara lokal bisa dipasarkan juga. Artinya itu langkah yang bisa kita kerjasamakan dengan Kadin Jawa Timur untuk meningkatkan pemasaran kita. Pemasaran marketingnya. Nah, itu saya marketingnya. Siap. Jadi itu sedikit penjelasan soal rumah kurasi. Nah, soal kembali ke rumah solusi, mungkin monggo ditanyakan lagi sama Pak Jun. Iya Bang. Untuk di khusus Sidoarjo kan memang ini gebrakannya Kadin Sidoarjo yang rumah solusi, selain di marketing yang menuju ke ekspor ataupun dilingkan ke Kadin Jatim, apalagi nih Bang actionnya untuk di marketing khusus nih kita explore yang sampai sedetil-detilnya nih Bang biar masyarakat sama teman-teman UMKM ini puas. Ya kita memang harus benar-benar joinnya dengan siapa ini Bang yang sudah bisa mensupport dari program Kadin untuk di marketing ya, nanti berikutnya saya mau tanya yang lebih serius lagi. Nah untuk poin yang ketiga nih apa dari program rumah solusi tadi, yang pertama kan ada legalitas,
marketing. Nah, untuk semuanya bisa tercakup atau terfasilitasi ini butuh permodalan apa? Apa sajakah program Kadin yang bisa ditawarkan ke UMKM atau masyarakat luas? Monggo apa? Terima kasih Bu Rita. Jadi gini, soal pendampingan termasuk perizinan sudah, pemasaran sudah, tinggalnya gak duwe modal kan gak jalan juga semuanya. Supaya ini. memasarkannya lancar. Betul, harus butuh permodalan untuk mengembangkan usaha kita. Untuk itu Kadin sudah bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang mempunyai sumber permodalan. Itu minimal ada, ya bukan minimal ya, kita yang sudah punya kerjasama itu yang pertama dengan ACT, itu ada wakaf modal di sana. Dan ini sudah jalan juga kita nanti lebih detailnya persoalan bagaimana jalannya operasional yang sudah dilakukan nanti Pak Jun mungkin bisa memperjelas. Baik. Yang kedua, untuk yang kelas di atasnya, ini kita kerjasama sama, saya sebut nama enggak apa-apa ya? Boleh ya? Boleh ya. Apa? Jadi, biar langsung ditangkap sama sahabat ya, AMV. jadi BPR Deta Arta. BPR Deta Alta. Itu menyediakan satu dana untuk meningkatkan permodalan dengan bunga yang relatif ringan. Saya katakan relatif karena ini dibantu oleh APBD kita Sidoarjo untuk membantu separuh daripada bunga yang harus ditanggung oleh peminjam, sehingga bunganya tinggal kalau tidak salah 3% setahun. Ini luar biasa kecil, luar biasa ringan. Ketemu 0,5 ya Pak kalau per bulan. Ya, 0,25. 0,25 per bulan. Ya, ini kan sangat ringan sekali dibanding perbankan pada umumnya. Ini salah satu sumber permodalan yang bisa kita manfaatkan, yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita. Baik. Selain itu ada lagi juga CSR misalnya dari Pelindo, dari Pegadaian dan lain sebagainya, itu juga ada banyak sumber-sumber permodalan yang bisa kita jadikan untuk sumber pendanaan UMKM kita. Dan insya Allah kita sudah punya kerjasama dengan mereka, tinggal mana UMKM yang mau butuh itu bisa hubungi Kadin. Nanti Kadin akan menyampaikan atau baru mau saya tanyakan gimana caranya. Baik apa? Iya. Saya bisa tangkap poin-poinnya dari permodalan, yaitu kita sudah di Kadin atau program Kadin sudah punya kerjasama dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap Cabang Sidoarjo atau Human Care ya Pak ya, yang kita tahunya. Nah, lanjut nih ke Abang Jun seperti dikatakan Abarawai tadi, yaitu program yang buat mikronya ini Bang ya. Betul, sudah jalankah dengan ACT atau sudah putus atau sampai kapan nih programnya? Alhamdulillah kita tetap bekerja sama dan sudah berjalan dengan ACT. ACT itu adalah lembaga kemanusiaan ya. Yang skalanya saya rasa tidak hanya nasional, sudah internasional ini ya. Jadi ACT, Aksi Cepat Tanggap, itu sejalan dengan namanya. Ketika di situasi pandemi seperti ini banyak ekonomi masyarakat gulung kuming ya istilahnya ya, jatuh bangun, ACT tampil. Nah, tampilnya ACT ini bekerja sama luar biasanya, bekerja sama dengan Kadin. Mengerti bahwa Kadin mempunyai barisan-barisan UMKM yang mulai dari mikro, kecil, menengah sampai yang atas ya. Khusus yang kecil banget ini ya. ACT memberikan ruang bantuan modal. Namanya program yang dikerjasamakan Kadin WM UMI. Apa itu Bang? WM itu wakaf modal usaha mikro kecil. Baik. Ya. Saya cut dulu Bang. Wakaf modal usaha mikro Indonesia. Iya. Mohon dijelaskan Bang poin-poin yang bisa kami tangkap atau diaplikasikan ke masyarakat. Realisasinya seperti ini. Jadi kerjasama ACT dengan Kadin yang program WM UMI itu ya, itu adalah memberikan bantuan modal, pinjaman modal. Langsung, tanpa jaminan, tanpa potongan sepeser pun, tanpa biaya apapun. Administrasi? Ya, tidak ada. Wow. Hanya berbekal, bermodal bahwa kita harus membangun sebuah kepercayaan. Kita bantu, walaupun itu skalanya tidak terlalu besar.
Kita memberikan pinjaman itu 1 juta. Tetapi target kita dalam 1 tahun ini sampai 1.000 UMKM kecil. Sidoarjo. Sidoarjo, 1.000 khusus Sidoarjo. UMKM Iya. kecil ya yang Iya, mikro. dan si Sidoarjo Sudah ini 1 M itu apa? iya, itu sudah sangat luar biasa. Apa tujuannya? Biar usaha-usaha kecil ini tidak terjebak dalam apa ya, pinjaman-pinjaman yang sifatnya Riba. membelenggu mereka. Benar. Iya, mencekik mereka di situasi seperti ini. Karena apa? ACT ini mempunyai modal ini dari para wakif yang memberikan ke ACT sebagai modal Benar. yang disalurkan kepada para UMKM yang kelasnya kecil. Kecil. Nah, karena nggak mungkin kita yang kecil ini kita arahkan kepada yang bantuan modal yang lebih besar. Kita harus tadi kita kelompokkan. Khusus mikro ini Ya, Bang ya. khusus mikro. Selain modal itu tadi, nanti kita lanjut Bang ya. Oke. Apalagi sarana adakah? Atau yang lain. Baik sahabat AMVM, kita lanjut sesudah yang satu ini. Kerjasama Kadin dengan ACT yaitu Iya. program BMU Umi. Iya, betul. Tadi sudah dijelaskan tentang duit-duitnya yang bisa dicairkan Pak. Selain dana berupa permodalan cash atau uang, apalagi nih Bang? Oh, masih banyak itu Bu Lita. Iya. Salah satu di antara selain ACT sama Kadin ini bekerjasama memberikan bantuan modal, ya kita juga memberikan bantuan-bantuan yang lain. Contoh di antaranya ketika para PM penerima modal Penerima modal itu ya, tadi PM ya, ya. kita lihat dagangannya sangat sederhana, tempatnya sederhana, butuh gerobak, kita beri gerobak. Gerobak. Gratis kita berikan dari ACT bersama Kadin. Asalkan memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Butuh gerobak, kita berikan gerobak. Tidak itu saja, ketika kondisi ekonomi mereka benar-benar agak kacau juga, ya butuh sembako, kita berikan bantuan sembako. Berarti Gratis berkesinambungan semuanya. ini Berkesinambungan. ya. Tidak berupa permodalan aja Iya, tapi betul. disupport dengan Nanti itu. kita di dalam membantu itu tidak seperti pada umumnya, tetapi kita melalui pendekatan-pendekatan persuasif, apa yang menjadi problematika dia sebagai pelaku usaha di situasi pandemi seperti ini. Ketika butuh modal, ya kita beri modal. Saat sudah kita beri modal, mereka masih agak kesusahan, oh ternyata masih butuh sembako, kita beri sembako. Yang semuanya kita berikan Sembako, dengan berupa sembako. berupa sembako, ada beras, ada minyak, ada Gula. gula, Wow. terus dan lain-lain. Alhamdulillah. Itu karena memang Kadin sama ACT bekerja sama yang memang benar-benar kita peruntukkan pada para pelaku usaha yang kecil. Siap. Saya tambahkan soal Oke. kriteria ya. Nah, supaya- ini yang mau saya tanyakan apa? Kriteria apa untuk bisa menjadi PM dari programnya WUMI kerjasama Kadin dengan ACT apa? Oke. Jadi Monggo. ini saya supaya Pak Jun gak keselen ngomong, saya tambahkan ya. Siap. Jadi kriterianya itu sebenarnya ada 3 kriteria pokok 3 ya Pak? bagi calon penerima Manfaat. manfaat. PM itu penerima manfaat ya. Yang pertama bahwasanya mereka adalah tulang punggung keluarga. Tulang punggung. Tulang punggung keluarga. Jadi istilahnya bukan penerimaan sampingan, bukan usaha sampingan, tapi memang Usaha pokok. daripada para penerima manfaat. Yang kedua bahwasanya dia memang sudah melakukan usahanya ini paling tidak 6 bulan sebelumnya sudah pernah buka, kemudian terkena masalah pandemi dan seterusnya dan masalah ekonomi khususnya ya. Minim 6 bulan apa ya yang Minim sudah 6 bulan usaha? sudah buka usaha. Benar. Dan yang ketiga adalah mereka terpengaruh dengan masalah pandemi, dampak dari Yang pandemi. terdampak. Sehingga kayak kemarin ada calon PM, dia pengusaha online. Online itu dari dulu ya tidak pernah berhubungan secara langsung dengan orang kecuali dengan laptop dan lain sebagainya. Ya, dengan web, dengan toko online. Ya. Itu sebenarnya dengan pandemi tidak terpengaruh. Karena dia tetap punya pasar, bisa jualan ya toh. Oh, Nah, itu biasanya paham. yang begini kita belum bisa mengatakan dia terdampak. Tapi kalau yang PKL di pinggir-pinggir jalan jual bakso dan lain sebagainya, otomatis terdampak. Kemarin ada salah satu cerita ini ya. Ada malam-malam ada tek di depan rumah. Saya stop orang jual tahu tek. Pas PPKM jam 8 harus sudah tutup semua, lampu-lampu
jalan dimatikan. Dimatikan. Pak, sampean jualan mulai jam berapa keluar dari rumah? Jam 5 sore. Sekarang sudah jam 7, sebentar 2 jam, sebentar lagi jam 8 sampean harus pulang. Iya Pak, kalau enggak kan saya ketahuan didenda. Jadi hanya dalam waktu 3 jam, ini sampean bisa laku berapa? Ya. Berapa porsi yang bisa Berapa dijual? porsi yang bisa dijual? Oh, masalahnya mereka untuk jualan siang tahu dek itu gak payu. Benar. Pasarnya tahu dek itu malam. Malam. Tapi begitu dia jalan malam jam 3 jam dia sudah harus pulang. Ya bisa wonten-wonten nih Pak jawabannya gitu. Saya waktu tersenyum dengan jawaban itu ya. Terus sampai borong, Pak. J. Berarti Artinya, itu yang didahulukan nah, atau itu. diprioritaskan apa ya? Betul, itulah yang Saya kita tangkap jadi jawaban dari Abah, saya pegang nih. Berarti yang untuk online tidak ada ruang untuk program BMU ini. Benar begitu apa? Betul, kalau yang untuk di atasnya programnya mungkin bisa, tapi kalau yang WMUMI kayaknya bukan itu pasarnya gitu ya. Benar. Lanjut ke Bang Jun, timingnya berapa nih kita harus mengembalikan untuk permodalan yang dikasih pinjam dari ACT? Oh iya, jadi tadi kan disampaikan ini sebuah pinjaman yang sudah pasti harus ada proses pengembalian. ACT bersama Kadin kerjasama sudah ada komitmen yang kuat, yang bagus bahwa kita memberikan ruang yang yang longgar kepada Yang para longgar. UMKM itu. Jadi timingnya kalau kita misalkan tadi bantuan modal itu 1 juta, yaitu bisa dikembalikan ngansur selama 5 bulan sampai 10 bulan. Bahkan bisa 1 tahun enggak apa-apa. Ya kita lihat kenapa 5 para PM yang mendapatkan dana modal itu kan ada pendamping yang selalu mendampingi mereka, melihat pergerakan mereka setiap hari kayak apa usahanya, sambil memberikan motivasi, sambil memberikan bimbingan membangun usaha yang lebih bagus lagi ya. Dengan harapan ketika para PM ini bisa mengembalikan dalam tempo 5 bulan, mereka bisa mengajukan lagi pinjaman Top untuk up top istilahnya up ya, lah Pak. istilahnya seperti Masya itu. Allah, Jadi keren. tidak hanya kartu tol saja top up, berarti pinjaman ini bisa satu top event up. aja nih, bisa Tidak hanya satu event berkelanjutan ya. aja, karena ini berkelanjutan sampai nanti di 2024 karena program kerjasama kita sama ACT sampai 2024 Ya, apa ya? 2024. Sementara bisa Sementara diperpanjang itu, nanti. iya. Masih ada waktu 3 tahun lagi kurang lebih ya. Apa? Iya. Untuk sasarannya tadi dari program WMUMI dengan ACT ini sampai 1000 UMKM. PM Iya. Usaha mikro ya. usaha 1000 mikro. usaha mikro kita harapkan bisa terpenuhi target tersebut dalam tahun ini kalau bisa ya. Kalaupun tidak bisa ya mudah-mudahan bisa. Sudah berjalan berapa bulan nih Pak programnya ini? Hanya Mei, Juni, Juli, 3-4 bulan lah. 4 bulan. Sudah berapakah yang bisa dicairkan oleh ACT? Hampir 300 itu kemarin. Hampir Bu 300. Lita. Iya. Data yang sudah masuk sudah banyak ini katanya. Sudah banyak, waiting list-nya juga sudah ada. Masya Allah. Iya. Tetap kita memonitor itu Baik. sehingga benar-benar bisa terrealisasi program yang Nah, terus saya dikerjasama. lanjutkan sedikit. Ye. Kenapa ini harus dikembalikan walaupun tanpa biaya, tanpa potongan Tanpa apapun, administrasi sama dan admin apapun lain namanya. sebagainya, supaya ini terus berputar. Iya, bisa digulirkan ke UKM yang lain. digulirkan. Ah, kepada itu UMKM dia yang namanya wakaf itu harus memberi Betul, kemanfaatan kemanfaatan dengan pada- berkelanjutan. Betul. Makanya saya sudah sampaikan juga kepada para penerima manfaat, Iya. kalau jenengan misalnya terhambat untuk akan menggunakan Mengembalikan. bukan hanya mengembalikan, menghambat kehidupan pribadinya ya toh, sehingga kalau nggak kuat mengelola usahanya ini, kita Kadin dengan ACT itu memberikan keleluasaan bukan dalam bentuk keringanan pinjaman tapi dalam bentuk pemberian Bantuan lain. sembako. Oh, Ya, sembako yang itu tadi disupport Pak, dengan saya ini nggak sembako. bisa bayar, kenapa? Pakai untuk makan loh. Ojo, itu tetap kembalikan, makan tak subsidi. Nah gitu loh ya. Itu Baik, ya, Abah. luar biasa itu. Baik, Luar baik biasa Bang. kan itu. Abah Roid, kita break dulu, lanjut sesudah. Sesudah kita ketemu di event ini dengan
perbincangan sangat menarik dengan Abah Roid berserta Bang Jun. Saya bisa atau kami bisa menyimpulkan di Abah sama Abang, satu yaitu program-program yang bisa diflorkan atau digelontorkan ke masyarakat dari program Kadin, yaitu satu, rumah solusi dengan macamnya pendampingan, legalitas, marketing, ekspor, import ataupun marketing lokal dan permodalannya yang sangat lengkap. Kedua yaitu mengenai program dengan ACT, tiga dengan sertifikasinya atau program-program lainnya yang mendukung tentang UMKM. Yang menjadi poin-poinnya tadi adalah sertifikasinya dengan uji kompetensi, pemberdayaan UMKM dengan rumah solusinya, ataupun dengan marketing, permodalan, dan yang melengkapinya. Abah, kami menginginkan closing statement atau tambahan yang bisa untuk meningkatkan UMKM dalam pemberdayaan atau untuk bertahan di era pandemi sampai yang kemungkinan 2-4 tahun ke depan, Pak. Iya. Monggo. Ini saya dulu ya. Terima kasih. Jadi gini, ingin saya sampaikan di closing statement ini bahwasanya yang pertama, Kadin Sidoarjo ini punya anggota sekitar 1.100 lebih. Itu yang terdaftar yang punya kartu anggota ya. Itu mulai dari PMA, kemudian PMDN, kemudian menengah, kecil, sampai ke mikro. Mikro memang masih belum kita daftar dari sisi keanggotaan resmi. Mereka sebagai binaan saja dulu. Sebagai binaan dulu. Sebagai binaan saja dulu. Ini program-program Kadin ini bisa dimanfaatkan baik yang atas maupun yang kecil. Yang atas tadi saya sampaikan peningkatan kualitas SDM dengan sertifikasi, kemudian yang kecil dengan rumah solusi tadi itu. Jadi ada dua poin besar daripada apa yang dilakukan oleh Kadin. Tinggal kita berharap UMKM Sidoarjo khususnya manfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai Bapak Ibu memperoleh masalah dan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Karena tadi disinggung juga oleh Pak Jun, semua usaha yang besar, yang menengah, kecil, semuanya punya masalah. Nah, sepanjang kita buka kesempatan rumah solusi ini, kita harapkan silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semuanya akan memperoleh manfaat sehingga ekonomi Sidoarjo, perputaran perekonomian di Sidoarjo tetap jalan walaupun kondisi di luar itu tetap akan mempengaruhi sedikit banyak. Iya. Kita abaikan pengaruh yang jelek, kita tetap optimis dengan pengaruh yang baik. Seburuk-buruk pun kondisi, pasti ada baiknya. Nah, itu yang kita ambil. Life must so go on. Life must so go on. Ya. Kalau kemarin ada yang tanya guyonan ini, ya apa iki urip iki terus apa enggak jadi? Ya, benar sekali. Life must go on. Harus must berlanjut. go on. Baik, terima kasih Abah. Bang Jun bisa ditambahkan closing statement-nya. Terima kasih Bu Lita, sahabat AMVM. Ya, saya ada 2 poin dalam closing statement ini. Yang pertama, saya berpesan pada para UMKM yang ada di Sidoarjo, ya, terus semangat. Di situasi pandemi seperti sekarang ini, modal kita harus terus semangat. Yakinlah, innama'al usri yusra. Di balik kesulitan akan muncul kemudahan-kemudahan. Yakin itu, karena sebuah kesuksesan tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan. Benar. Saya yakin akan ada parutan-parutan kehidupan yang akan dilewati. Kalau kita sudah mampu melewati itu semua, insya Allah kesuksesan itu akan bisa terwujud di depan kita. Yang kedua, closing statement saya, teruslah bersemangat dalam arti membangun kekuatan baru di dalam UMKM. Jadilah UMKM yang militan dan tangguh. Sehingga UMKM Sidoarjo nanti benar-benar selangkah lebih maju daripada UMKM lain-lainnya. Ya,
teruslah bersemangat, jadilah UKM yang militan dan tangguh, ya, sehingga menjadi UKM yang terdepan, menjadi UKM yang selangkah lebih maju daripada UKM-UKM yang ada di Indonesia. Jayalah UMKM Sidoarjo, bangkitlah UMKM Sidoarjo bersama Kadin Sidoarjo. Wow, terima kasih Abah Roid sebagai Ketua Kadin dengan solusi-solusi programnya yang sangat kami nanti-nantikan atau masyarakat tunggu-tunggu. Terima kasih Abang Sama-sama, Jun Bu dengan Rita. solusi-solusi atau penjelasan yang sangat detail. Terima kasih kami sampaikan kepada Kadin Terima kasih. untuk event kali ini. Demikian sahabat AMVM TV dimanapun Anda berada. Event kali ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah di lain event kita bisa bertemu dengan tema-tema yang menghangat dan asik-asik terutama buat anak muda. Saya Lita Eka Yufida sebagai host di acara ini mengucapkan banyak terima kasih.